Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita sekalian. Kemudian bersama-sama kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 25 Desember sampai pada tanggal 1 Januari, saudara-saudara kita non-muslim, khususnya yang beragama Kristiani, akan menyelenggarakan perayaan Hari Natal dan menyelenggarakan perayaan Tahun Baru Masehi. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjaga suasana yang aman, menjaga suasana yang tenang dan kondusif, sehingga saudara-saudara kita umat Kristiani dapat beribadah dengan baik, dapat beribadah dengan khusyuk sebagai bentuk toleransi kita kepada mereka. Kemudian saya menghimbau kepada kita semua untuk tidak mengikuti perayaan dan tidak menghadiri perayaan-perayaan Natal mereka. Demikian juga untuk tidak menyelenggarakan acara Tahun Baru Masehi. Walaupun pada hakikatnya perayaan Natal itu sendiri untuk menghormati Nabi Isa alaihissalam, tetapi bagi mereka hal itu adalah bentuk peribadatan dan bentuk keyakinan. Maka oleh sebab itu, kita tidak diperbolehkan untuk menghadiri dan merayakan acara-acara Natal bersama. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pemuka-pemuka Quraisy, diantaranya Al-Walid, Al-Aswad, Umayyah bin Khalaf, datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan beberapa opsi kepada Nabi sebagai bentuk toleransi beragama. Mereka menawarkan kepada Nabi wanita-wanita yang cantik sebagai istri. Mereka menawarkan kepada Nabi harta kekayaan yang banyak, dan mereka menawarkan kepada Nabi jabatan yang tinggi. Mereka berjanji Nabi akan dijadikan sebagai orang yang paling kaya di tanah Makkah, orang yang paling banyak istrinya di tanah Makkah, dan orang yang paling tinggi jabatannya di tanah Makkah, dengan catatan dakwah Islam harus diberhentikan. Penawaran ini ditolak oleh Nabi. Maka mereka tidak berputus asa, kaum Quraisy. Mereka menawarkan penawaran yang berikutnya kepada Nabi, yaitu toleransi dalam beragama. Mereka menawarkan kepada Nabi agar dapat beribadah bersama-sama. Kaum muslimin dapat beribadah dengan mereka, mereka pun dapat beribadah dengan kaum muslimin. Mereka menawarkan, wahai Muhammad, kami mendatangi tempat peribadatanmu. Demikian juga kamu dengan pengikutmu, dengan umatmu,
mendatangi peribadatan kami. Kita beribadah bersama-sama, wahai Muhammad. Maka sebagai jawabannya, Allah memberikan jawabannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, sampaikan kepada utusan-utusan kaum Quraisy bahwa sesungguhnya kami tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Demikian juga sekali-kali wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kita tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka tidak menyembah apa yang kita sembah. Maka toleransi yang dimaksud wahai Muhammad adalah lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi dalam beragama. Bagimu adalah agamamu, bagi kami adalah agama kami. Silahkan laksanakan peribadatan sesuai dengan keyakinan kalian. Kami juga melaksanakan peribadatan kami sesuai dengan keyakinan kami, dengan tidak mencampur adukkan keyakinan di dalam toleransi beragama. Saudaraku yang berbahagia, untuk menguatkan ini juga sebagai dasar dari para ulama sedunia dalam forum Rabita Alam Islami telah mengeluarkan fatwa menghadiri dan merayakan perayaan Natal. Demikian juga menghadiri perayaan-perayaan besar non-muslim, hukumnya adalah haram. Bagi kita sendiri di Indonesia, alhamdulillah, mulai dari tahun 1981, ayat ini telah dikuatkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 7 Maret 81 dengan fatwa berbunyi menghadiri dan merayakan Natal bersama hukumnya adalah haram. Ketika itu Majelis Ulama Indonesia masih diketuai Profesor Hamka. Kemudian untuk menguatkan fatwa ini, pada tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia kembali mengeluarkan fatwa nomor 56 dengan ketambahan pasal-pasal. Salah satunya adalah pasal atribut non-muslim. Telah memfatwakan bahwa tidak diperbolehkan kaum muslimin dan muslimat menggunakan atribut-atribut non-muslim. Hukumnya adalah haram. Dan pasal-pasal berikutnya menghimbau kepada semua pemilik-pemilik perusahaan, pemimpin-pemimpin perusahaan, baik supermarket, mall, agar tidak menyuruh karyawan-karyawan muslim dan muslimatnya untuk memakai atribut-atribut non-muslim. Maka saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali saya mengajak diri saya dan kita semua untuk senantiasa menjaga keyakinan, menjaga akidah Islam kita dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah kita mati dalam keadaan berislam yang sempurna. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saudara-saudara kita kaum non-muslim, semoga dengan toleransi kita, semoga kaum non-muslim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.